Halo, saya Farid Surya. Kita mulai akan coba mengeksplorasi hal yang berkaitan dengan software engineering. Saya mengikuti perkembangan artificial intelligence (AI) untuk software engineering. Di bagian tengah, di bagian development, sepertinya ini sudah habis dimakan oleh AI. Saya sudah coba Codex, Cloud, Gemini, semuanya itu bisa mengatasi problem coding dalam ruang lingkup sistem informasi. Karena pekerjaan coding ini sudah diatasi habis oleh AI, kita akan mencari celah di mana peran yang masih bisa diambil oleh kita sebagai manusia. Saya menemukan satu celah yang itu masih sangat strategis diambil oleh manusia, kita sebagai manusia. Kalau kita lihat tipikal dari artificial intelligence, semuanya, mereka tidak bisa memotret fakta dunia. Mereka bisa memotret fakta dunia melalui alat-alat digital, gambar, kamera, yang itu diserahkan oleh manusia ke mesin. Mereka bisa melakukan analisis itu secara mendalam, secara akurat. Tapi permasalahan yang tidak dimiliki oleh AI itu adalah memotret permasalahan yang ada di dunia nyata. Oleh sebab itu, mereka masih butuh manusia. Dalam konteks sistem informasi, ada organisasi, ada teknologi, ada manusia. Kita bersinggungan pada aspek organisasi dan aspek manusia. Yang itu menurut saya belum dihandle oleh AI. Dan mereka butuh data yang ada di organisasi, mereka butuh data tentang manusia, yang nyuplai data itu saat ini masih manusia. Kita kerucutkan konteksnya dalam ruang lingkup software development. Dalam ruang lingkup software development, bagian tengah development seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, itu sudah diatasi semuanya oleh artificial intelligence. Pekerjaan coding mulai dari back end sampai front end, AI sudah mengatasi semuanya untuk semua bahasa. Tinggal kita perintah, mereka mendevelop itu. Persoalannya adalah kita akan memerintahkan apa? Kita akan memerintahkan AI untuk ngedevelop apa? Untuk mengatasi permasalahan apa? Mereka nggak tahu. Mereka tahunya hanya prompting development. Selesai. Oleh sebab itu, hal yang paling mendasar untuk kita pelajari bukan di sisi development sebenarnya kalau hari ini. Yang mendasar untuk kita pelajari adalah bagaimana cara kita sebagai manusia untuk memotret permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata. Kalau kita konteksnya di sistem informasi, berarti kita memotret permasalahan-permasalahan manusia di dalam organisasi untuk dibawa ke dalam ranah digital. Nah, kalau kita pakai paradigma SDLC, Software Development Life Cycle, di fase pertama, selalu ada analisis kebutuhan. Ke metode apapun, selalu ada analisis kebutuhan di awal. Oleh sebab itu, analisis kebutuhan di awal ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita memotret kehidupan, memotret permasalahan yang ada di organisasi secara real, kemudian dibawa ke dalam ranah digital untuk dianalisis kemudian, untuk didevelop kemudian. Nah, fase analisis ini krusial karena ini masih memerlukan peran manusia untuk memotret apa yang terjadi di dunia nyata di dalam organisasi itu. Di sebuah kuliah, desain dan pengembangan sistem informasi di kampus saya meminta mahasiswa untuk masuk ke dalam organisasi untuk belajar bagaimana mereka mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia nyata. Fokusnya bukan untuk menyelesaikan permasalahan, fokusnya bukan untuk cari solusi sedini mungkin. Bahkan saya mengharamkan mereka untuk mengimajinasikan solusi sedini mungkin. Kenapa? Karena itu akan mendistraksi identifikasi problem yang ada di sana. Maka saya minta mereka untuk fokus pada permasalahan. Saya minta mereka untuk bertanya dulu, fokus pada proses tertentu di dalam organisasi itu. Saya minta mereka turun ke sana, fokus pada satu problem yang akan mereka identifikasi. Misalnya problem di perpustakaan, problem di kantin, problem di bimbingan konseling, problem di akademik, problem di eh, pembentukan karakter. Fokus satu proses saja. Saya minta mereka untuk mengidentifikasi prosesnya terlebih dahulu. Prosesnya itu bagaimana dari A sampai Z, cycle-nya bagaimana, habit-nya bagaimana di dalam kantin itu. Kemudian saya minta mereka untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di setiap titik.
proses yang ada di proses itu. Dari titik-titik proses ini, nanti kita ketemu gap permasalahan. Seharusnya seperti ini, yang terjadi seperti ini. Ada gap, itulah permasalahan. Saya minta mereka untuk mengidentifikasi itu. Setelah identifikasi itu selesai, nanti kita akan kita akan konversi itu jadi requirement. Requirement itu adalah kebutuhan aktor di dalam proses itu. Saya akan anggap bahwa proses untuk menyerap permasalahan itu selesai. Saya punya satu data, ada 4 ya, ada 4 stakeholder yang ada di sini. Ada sekolah, ada siswa, kemudian ada guru konselor, kemudian ada orang tua. Mereka punya permasalahannya masing-masing. Sangat sederhana sebenarnya, maksudnya sangat short ya. Saya mengharapkan permasalahannya itu lebih banyak mereka tuliskan sebenarnya. Walaupun itu misalnya hasil wawancara mentah transkrip, menurut saya jauh lebih kaya ketimbang yang sudah mereka sarikan seperti ini. Tapi oke, ini akan jadi contoh saja ya. Ini akan jadi contoh saja untuk kita coba gimana gimana akurasi si artificial intelligence ini untuk melakukan identifikasi dari permasalahan yang ada. Yang kita cari goals-nya apa? Yang kita cari goals-nya adalah requirement. Jadi core need dari setiap stakeholder. Kita bicara core need dulu. Kita abaikan misalnya kebutuhan untuk mencatat ini secara digital, kebutuhan untuk menyimpan, membagikan dan seterusnya kita abaikan dulu yang turunan-turunan begitu. Kita kita kemas dulu, kita kunci dulu core need. Karena kalau kita kemana-mana nih, AI nanti akan selalu ngasih jawaban yang apa namanya, yang yang menurut saya tidak terkendali. Nah, makanya kita pegang dulu apa yang mau kita cari, gitu. Oke. Nah, kita akan copy dulu di sini. Saya akan coba untuk kasih data ke dia, kayak instruction berdasarkan data tersebut. Bantu saya untuk melakukan analisis secara mendalam untuk menemukan kebutuhan mendasar setiap stakeholder. Oke, ini dulu ya. Kita perpentingnya ini dulu. Siswa pusat pengembangan ya. Kebutuhan mendasarnya apa? Ini dia self awareness, validasi potensi, menentukan pengakuan formal atas minat mereka. Oke. Peta jalan atau roadmap karir memerlukan gambaran jelas tentang hubungan antara kepribadian mereka dengan pilihan jurusan. Oke ya, guru, dia kebutuhan mendasarnya adalah basis data terstruktur, alat diagnostik yang efisien, kemudian objektivitas dalam penjurusan. Jadi penjurusan itu tidak subjektif konselor, tapi dia pengen by data. Kemudian orang tua dia butuh untuk laporan profil anak komprehensif, literasi pendidikan ya, edukasi mengenai relevansi kepribadian anak itu dengan peluang karir ke depan. Ini edukasi masuk di sini. Kemudian di sini ada panduan dukungan domestik ya. Ini perlu dikonfirmasi nanti. Oke, yang saya pengen apa namanya? Ingat ya, AI nanti dia akan mengeluarkan yang semau-mau dia. Tapi kita harus punya apa namanya target. Yang kita cari apa? Di awal tadi saya sudah sebutkan bahwa yang kita cari adalah identifikasi permasalahan atau stakeholdernya apa dulu, core permasalahan yang dialami itu apa, kemudian core need-nya itu apa. Oke ya, maka kita minta dia bikin matrik aja, biar biar apa namanya, biar biar traceability-nya biar jelas ya. Dari kebutuhan itu kita bisa trace sampai ke permasalahan. Buatkan saya matrik yang memuat stakeholder, kemudian permasalahan utama, dan kebutuhan utama mereka. Nah, hasil ini, matrik ini nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kita konfirmasi ke dunia nyata. Jadi kita konfirmasi ke stakeholder yang ada di sana tentang kebutuhan mereka. Untuk apa? Untuk validasi. Validasi itu adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan utamanya itu memang itu merepresentasikan kebutuhan di organisasi itu. Contoh ya, ini sudah jadi. Kita fokus di tabel ini, yang lain-lain itu sebagai informasi tambahan, tapi kita fokus di tabel ini aja. Kita lihat ya, permasalahan utamanya apa? Krisis identitas dan arah. Jadi mengalami kebingungan menentukan arah studi karena tidak mengenal potensi diri secara objektif sejak awal. Kebutuhannya apa?
Kebutuhannya adalah instrumen self discovery atau tes minat bakat yang valid dan hasil yang mudah difahami sebagai panduan dalam mengambil keputusan akademis. Ya, nanti harus dikonfirmasi, harus divalidasi. Sistem dokumentasi digital yang terstruktur dan objektif untuk mengenali kepribadian siswa untuk dasar pengambilan keputusan edukasi. Ini sistem dokumentasi digital, ini tes minat bakat, butuh tes minat bakat. Guru itu butuh sistem dokumentasi data untuk decision making, edukasi. Orang tua itu dokumen resmi dan edukatif dari sekolah yang memaparkan peta kekuatan, ya, peta kekuatan serta sasaran pengembangan bagi anak mereka. Kemudian yang ketiga, manajemen sekolah itu mereka butuh standarisasi proses identifikasi awal. Jadi preschool, entry masuk ya, entry masuk yang terarsip secara sistematis dan kontinu. Jadi standarisasi proses ya, identifikasi. Benar apa enggak? Kita tidak tahu. Ini hanya alat untuk membantu kita melakukan analisis, tapi hasilnya, hasil kebutuhan utamanya itu harus dikonfirmasi ke stakeholder yang berkaitan. Peran kita ada di dua hal ya. Yang pertama adalah mengambil data secara akurat di lapangan, di dunia nyata, melakukan analisis itu dengan bantuan artificial intelligence untuk menganalisis secara dalam. Kita bisa diskusi di dalamnya. Setelah outputnya keluar, validasi itu ke dunia nyata lagi. Lakukan itu secara berulang-ulang sampai kita menemukan kebutuhan utama kita itu sesuai dengan apa yang terjadi di stakeholder masing-masing. Analisis kebutuhan berbantuan AI dengan Gemini.